begini, terus ini mungkin malam terakhir saya di sini karena besok saya sudah ke Indonesia. Sebenarnya ke Indonesia dijadwalkan dari apa? Tapi katanya besok itu disuruh shopping. Malah mungkin saya kalau saya milih pulang aja lah. Kok kayak anak muda kok. Begini ya, jadi saya mau menerangkan satu makalah dari Mbak Asyum sehingga sampai sah jadi NU karena bilang-bilang NU tapi tidak tahu mazhabnya Mbak Asyum, malah tahu mazhabnya kan sering apa-apa. Itu bahaya sekali itu kalau ikut NU tidak tahu mazhabnya Mbak Asyum tapi tahu mazhabnya apa? Siapa kita? Itu orang-orang enggak siapa kita? Ya nggak apa-apa. Ya Pak. Pertama nanti ini kan ada concern. Siapa? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Harga mati. Nah itu mazhabnya. Coba didengarkan secara tenang, ini spesial ya karena kantor cabang istimewa betul. Saya ngaji tadi semuanya istimewa, tapi ini yang kitab ini saya ajar di sini, maka saya mohon yang paham nanti diajarkan pada yang lain. Limbal di syahid minggumun dan minta tolong nanti di kopi diperbanyak Pak Mujid, karena pasti nggak ada kitab ini di sini. Di Jakarta aja kadang nggak ada mulai di. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asal mazhab yang paling sepuh. Siapa? Hanafi itu Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan dari mana tadi yang saya kerjakan Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah ya. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak hidup. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah menghentikan jalanku juga, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Fa'inna Allaha la yaqulu wa la yashrabu wa la makan dan minum. Sehingga kalau kita ingin minum niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar. Nah, niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmatnya enggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul, yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya kenapa kita harus bermadzhab, baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, jadi bukan siratoka jalannya kamu engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau yang taat pada Rasul pasti taat pada, bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada. Jelas ya, kenapa kita harus Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang menurut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i,
itu identik dengan madzhab ahli ra'yi, madzhabnya orang yang penuh dengan logika, semuanya di logika, sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada madzhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathhir, alat yang bisa mensucikan kan hanya dua, satu air, dua debu. Sehingga kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Debu. Tapi sebetulnya ada alat tathhir yang ketiga yang Anda tidak akan lakukan, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai kotoran apa? Sapi, itu najis. Banyak nggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi-materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara madzhab Hanafi karena itu mengalami pembakaran sudah suci. Karena kalau mengalami pembakaran berarti mengalami ditathhir, disucikan oleh sapi. Sehingga kalau kita boleh guyonan, kalau kamu wudhu udah dapat air, udah dapat urok, terus mau wudhu pakai bisa mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Katanya orang mukmin yang berdosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Berarti api adalah alat pensuci. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi atau apa saja kalau mengalami pembakaran berarti sehingga gak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata kan cara bikin diinjek-injek kadang di situ ada telepon apa sapi ada macam-macam itu sah karena mengalami pembakaran dan pembakaran itu bagian dari alat tathhir, alat pensuci. Ya, jadi madzhab Hanafi alat tathhir itu tiga, apa alma, turab, warna. Tapi jangan pakai itu ya, jadi ya apalagi pakai mandi loh. Kira-kira madzhab seperti itu. Madzhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madzhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan istimewa fakirnya kan. Keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamil wujuhan katsir, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti iya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifa ini namanya apa? Sifa ya? Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. gedang goreng? Ya, cara yang lainnya fokus saja yang lain. Jelas ya. Jadi, lah itu kira-kira istihad seperti ini. Mau tidak mau kita harus istihad. Kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok harus, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum.
Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah bikuti baladi, dengan makanan yang menjadi kut, makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamar atau memilih gandum, memilih fintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama uti ahli balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti, mungkin di Papua atau di mana diganti sama. Ini yang namanya sekarang misalnya Rasulullah, karena Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya ini Fatimah kamu tak kasih roh, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu gak boleh niru saya jilbaban, karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup. Ya sudah, kalau kamu lelah ya jangan beli jilbab. Ini masalah istihad. Ya jelas ya. Nah, kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan thoro'ikul istihad atau kaifiyatul istihad, cara-cara istihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini kalau dalam qiyas, dengerin. Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu gus. Maknanya itu apa? Aku orang menunggus, muni kakean. Yang dilarang Quran kan gus, kalau kakeannya kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pintar? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan tidak. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail, ya enggak mungkin. Itu kan seperti anekdot dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai si istrinya lapor Pak Kiai santri Anda yang bernama Siva itu kalau sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Yai sekarang gantinya dia gitu. Kenapa gantinya Diva Siva? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Jadi dia terlalu tekstual apa? Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih ya kan, makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyaki juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil ida. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti, ngidoli juga belum, kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang tekstualis sini kan itu kan nggak ada dalilnya, nggak ada hadis. Itu yang nggak ada itu dalilnya apa, saking nggak ada akalnya. Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyaduli, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyaduli. Sehingga kamu ludahi ya haram, nyaduli ya, nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit ya. Itu buyut ya. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin dia sakit tapi masih sakitnya di sini bang. Jadi kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar, dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu.
Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea? Uang. Itu terlalu tekstual. Maka ya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, ngaji usul apa? Survei. Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri ya ngaji usul. Kamu sudah punya kantor cabang. Makanya saya yang malu kalau mau ngeritik kubu sebelah nggak ngaji usul fikih, memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak ini saya imamnya tanya ngaji enggak? Kita ngaji usul fikih. Insya Allah. Jawabannya ngeper insya Allah. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih anerangan saya, gampang ya? Ya. Ilmu kalau kena ahli ya kan. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau dulu titik ya Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu gak pernah sedekah pakai rupiah karena gak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar juga, tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua, Nabi sholatnya kan di Mekah. Gak ada katanya Nabi sholat di Indonesia, apalagi di mana? Korea. Itu semua, kalau semuanya ingin persis. Jadi makanya ngaji usul ya, ngaji apa? Semua itu ditanggapi secara ilmu. Jadi fala taqul lahum uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ujung ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jatuh dan kakek. Kakaknya, bapaknya, mbahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi uffin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa gak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jancuk aja. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada Quran, hadis, ijma. Itu yang tahu. Jadi kamu nggak usah sih tak hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri dibilangnya ojo naboi santri, usah menuntut teks, ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama menyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng nggak ada jangan pulang tangan kok. Karena nanti Pak Kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disajikan. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng bukan yang disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama kalau kamu hidup di Mekah, Nabi sedekah pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sedekah pakai dinar, maknanya mata. Ketika misalnya zakat pakai bintoh atau gandum di sana, maknanya adalah butil. Nah, ini yang namanya wajib. Sama seperti Nabi dulu sering wudu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan. Kendi kan orang dulu, terus orang sekarang pakai keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng. Sama-sama air posisi mengalir. Karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 bola dijatuhi najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit, najisnya hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang merendam. Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi Nabi dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran, nggak ada mesinnya.
nanti kita masih bisa protes, tapi Nabi nggak pakai kendi. Makanya kalau ada yang bilang begitu, omongin aja, tapi Nabi tetap nggak pakai kendi. Paham ya? Jadi apa? Kita harus bermantap. Ini saya bacakan di sebuah untuk barokah. Ini nanti saya tinggal ya, saya mohon nanti cabang semua Korea fotokopi ini dibagi. Syukur-syukur ada yang ngajar. Jangan aja ditunjuk imam tidak mau. Nanti tak tulis pengurus cabang non Istimewa. atau itu aja enggak istimewa sama sekali. Karena nggak ada ngasihnya, nggak ada. Kalau ini kitab Abu Abdul Farad, kitab doa ini ada 3, nanti terserah Pak Mujahidin baginya gimana. Jelas saya amalkan di sini, mau dibagi ke siapa monggo. Karena saya kemarin bawa banyak, tak bagi ke beberapa. Tapi yang spesial yang terakhir di kantor ini tak bacakan mazhab Basim Mas. Sehingga tadi jangan sampai kita tahu mazhabnya Ansor dan Banser tapi tidak tahu mazhabnya. Jadi apalkan ya kitab ini namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulang lagi namanya apa? Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karangan Basim Asy'ari ya tulis. Karangan Basim Asy'ari. Bukan karangan Banser. Seragam Banser tahu, seragamnya Basim. Seragamnya Basim ya ilmu itu Pak. Seragamnya Basim ya ilmu. Sehingga orang nyebut Basim mesti al-alim al-alamah. Ya Haji Hasim. Ya itu seragamnya cuma seragam itu diganti. Jadi dirinya Basim ya al-alim. Orang alim yang banget alimnya. Kalau Banser kan tegas demi hak, demi apa gak tahu. Jadi Banser nanti dikisah bahwa itu orang mau salaman sama Kiai kok kamu jengkang kan? Ya mungkin disalahkan karena jengkang orang yang mau salaman sama Kiai. Tapi juga mungkin dibenarkan sama Allah karena Banser yang punya alasan. Tapi kasihan Kiai nggak ganggu. Jadi melihat proteksi Kiai sebagai terganggu itu kebaikan. Berarti dapat nilai 10. Tapi jengkangan orang dosanya 10. Pas. Bisa minus. Nah, yang bagus itu apa? Mengawal Kiai tanpa jengkang itu insya Allah 10 tanpa dosa apa? Tapi kemungkinan itu kecil karena orang kalau seneng Kiai itu ya wani mati ya. Mulai pengen salaman itu sampai wani. Ya wani ya. Ya nanti kita lihat saja Bansernya masuk apa nanti lihat. Karena tadi jengkang no santri atau penggemar Kiai haram, ngawal Kiai bajing bisa ngawal lewat tinggalkan. Masa gitu ya? Jadi saya baca Arabnya ya, supaya dapat barokah tekasnya masalah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani wujubi taqlidi liman laisa lahu ahliyatul istihadi. Bahwa seseorang wajib taklid sama salah satu mazhab 4 kalau dia tidak ahli istihad. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad fasala ba'dul ulama al-mu'tabar istihad taqlidu qawli mustahid wal akhdhu bi fatwa yakhruja an uhdati taklid bi taklidi ayyin sya'a. Jadi orang yang enggak bisa istihad itu wajib mengikuti para mujtahidin. Salah satu enggak apa di antara mereka. Ini penting. Kemudian kalau ada mazhab tidak mungkin dipaksakan, misalnya Syafi'i Indonesia itu tidak semuanya harus mempraktikkan mazhab Syafi'i. Ada hal-hal yang tidak mungkin Syafi'i. Misalnya kamu pasti tidak Syafi'i. Seluruh Kiai Indonesia. Saya beri contoh. Auratnya orang sholat kalau perempuan apa coba? Jami'ul badan minal wajha wal kaffain ya. Auratul mar'ah fi sholat apa? Jami'ul badan seluruh tubuh, wajah, kalau perempuan sholat gimana? Semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau kharijah sholat, di luar sholat, auratul mar'ah jami'u badannya. Tapi kalau orang Indonesia merasakan situ dikira Syafi'i apa ISIS? Apa ekstremis? Kira-kira ekstremis. Mau tidak mau kita tidak pakai Syafi'i.
Tapi kita mbak-mbak di Indonesia setahu saya pondok-pondoknya Kiai alim alama pun santrinya itu biasa gitu. Pondoknya Mbak Maimun misalnya, pondoknya orang-orang alim di Indonesia setahu saya santrinya juga kharijat sholat, meskipun di luar sholat wajahnya nah itu madzhab apa? Hanafi ya Pak? Madzhab Hanafi bukan Syafi'i, karena Syafi'i mengharuskan pakai Ada wajib. ya yang mewajibkan pakai ya tapi madzhab Hanafi tidak mewajibkan. Ini contoh di mana kita toleransi. Karena kalau kita paksakan madzhab Syafi'i nanti berhadapan-hadapan sama negara karena dikira itu saya paham ya? Saya bacakan. Wala yajibu alal ami iltizamu madhabin fi kulli hadisatin. Walawil tazama madhaban muayyanan ka madhabi Syafi'i la yajibu alil istimrar bal yajuzu lahu al-i'tiqadu ila ghairi madhabi. Jadi meskipun kita Syafi'i masih boleh berpindah madhab, tapi asal dengan panduan guru-guru yang alim ya, jangan seenak. Tapi saya beri contoh tadi, guru-guru kita meskipun Syafi'i kan istrinya kiai-kiai rata-rata hanya cukup berjilbab. Itu artinya Syafi'i, tapi dalam hal itu mengikuti. Itu dari awal Mbak Hasyim memboleh. Tapi kamu jangan istiad sendiri. Katanya intikal madzhab, oleh intikal murah roh intikal. Seperti seragam banser itu seperti madzhab Syafi'i apa Hanafi? Sama madzhab banser. Syafi'i apa Hanafi? Madzhab banser. Itu kelihatan garang. Kelihatan jatuh seperti itu. Garang. Hatinya harus betul. Gak usah takut ya, kata hatinya lembutnya nggak dirasakan tapi galamnya dirasakan. Kenapa? Karena lembutnya di hati, tangannya agak lembut. Ya saya ulang lagi ya. Jelas ya. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madhab. Contoh ketiga itu masalah waktu. Kalau teman-teman Korea ini ngikut madhab Syafi'i, semua masjid di Korea itu tidak sah. Karena madhab Syafi'i mengatakan wakaf itu harus di tempat sing abadi, tidak boleh wakaf kontrak. Sah tidak dalam bagi Syafi'i sesuatu yang kontrakan atau sewaan diwakafkan, sah nggak? Betul sah? Iya betul. Tapi cara madhab Hanafi sah. Tapi hebatnya Mbak Hasyim dari awal mengatakan meskipun kamu Syafi'i tidak harus selalu Syafi'i dalam semua kejadian yang Anda alami. Karena memang enggak iya syaratnya madzhab Syafi'i itu kalau wakaf maupun barang yang diwakafkan kan harus apa? Abadi. Ya. Apa? Abadi. Jadi pernah dengar loh. Masih ada tuh sisa-sisa ilmunya zaman mondok. Masih ya. Pada bersalin. Pada bersalin. Mondok ini pincon apa Saya ini sudah keliling Korea. Saya meskipun di sini 5 hari, 1 Korea sudah semua ya. Ya, subhanallah. Coba terangkan mana saja. Coba terangkan. Kipcon, Bumi, Tegu, Ibe, Iksan, Jonju, Ansan, Kimpo. Sekarang ngecap lah. Satu Korea karena saya di sini sudah 5 hari, 1 hari 3 masjid. Oh ini pemerkosaan kelas berat. Bener-bener. Lah iya presiden Korea aja berarti 5 hari 1 Korea ini saya. Ya ini tolong sekali ya ini di kopi ya terus disebarkan ke semua kemas. Karena saya cari kitab ini mau saya beli banyak tapi ada baca satu dong. Kalau yang Sulam Taufik saya beli banyak kemarin tak bagi. Sama Arba'in Nawawiyah saya beli banyak tak bagi banyak. Kalau ini nggak bisa karena kitab ini sudah. Dan kalau kamu misalnya tak banyak itu nanti aja betul. Di Indonesia aja nggak banyak, di Korea. Tapi kalau hanya ditumpuk nggak istimewa. diamalkan. Ini tugasnya kamu jadi itu sama. Nanti saya tanya ajarkan enggak? Diamalkan. Ya, jadi ini karangan Basim Asyari orisinil tentang
Jadi wakaf itu kalau madzhab Hanafi lebih fleksibel karena dianggap al-waqfu itu dianggap hibah. Wakaf itu ya seperti apa? Jadi pakai uang ya boleh, terus ya sudah biasa aja, tidak perlu syarat-syarat yang jelimet kayak di apa? Syafi'i. Terus ini ada lagi, ini dawuhnya Mbah Hasyim yang dikutip guru saya di Haji Maimun Zubair dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddid. Ini makalah yang menyelamatkan kita ila yaumil ya, itu ada makalah begini. Wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal itu boleh. Jadi taklid terlambat. Kayak sampai ini kan pasti taklid terlambat. Karena antara ilmu dan yang kamu lakukan kan dulu yang kamu lakukan. Baru ada 1-2 kiai yang membenarkan. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Padahal zaman melakukan karena kebodohan. Itu boleh. Wa taklid ba'dal amal jaizun. Taklid sudah kadung melakukan sesuatu itu jaizun boleh. Misalnya begini, tak beda ini tidak usah awas kalau gak jujur, tak lawan dia. Kadang lawan di dunia yang lawan ada. Karena seorang ulama itu nanti di akhirat lebih keren ketimbang zaman di dunia, karena punya otoritas. Awas macam-macam. Ayo umumnya kamu semua zaman di kampung ada ayam jago, tabrak mobil atau sepeda motor, terus kejet-kejet. Gelimpangan ini andikan kamu biarkan ya tetap almarhum. Umumnya kamu sembelih tidak jauh saya. Andikan tidak kamu sembelih tetap mati apa hidup? Mati. Jelas kena kepalanya. Itu apa? Menurut madzhab Syafi'i jelas gak sah. Karena kehidupannya dia kejet-kejet itu proses mati bukan proses mau hidup. Itu ibarat begini, sama tak berdiri. Ada orang sudah kejet-kejet mau mati, terus kamu wakofi tanah atau kamu hibahi sahabat, tidak sah, karena dia sudah tidak sah melakukan tasarruf termasuk qabul menerima. Boleh nggak? Ayo orang sudah kejet-kejet, tangkap tuh kawazan, nggak boleh kan orang kejet-kejet gitu disuruh apa? Qabul. Semuanya nggak sah. Artinya gini, syaratnya penyembelihan hewan itu masih hidup apa sudah mati? Hidup. Sekarang kejet-kejet proses kematian atau hidup? Hidup. Kenapa selama ini sudah tetap kamu sembelih? Dalilnya mesti iman. Bukan dalil Imam Syafi'i. Ayo jujur ya. Ayo dalil kamu melakukan itu iman apa Syafi'i? Buktinya kalau kecelakaan ayam kecil segini, kamu biarkan mati apa kamu mati? Karena kakek mandek. Tapi untungnya, ini kan satu kebodohan kan yang sudah melakukan kebodohan dalam bermadhab, tapi kepintaran dalam ekonomi. Saya pernah gitu, ini kisah nyata. Saya itu mau pergi, mau kemana gitu pergi. Pas sampai jalan raya itu kan, pas sampai jalan apa? Rumah saya kan sampai jalan raya kira-kira ya 300 meter. Pas sampai jalan raya di Bang Mujahidin, waduh jago banget. Kebetulan saya lewat pakai motor. Berhubung ada saya, orang yang mau nyebelah itu mungkin suka dengan ada saya. Dibiarkan. Ini halal atau betul? Kami nggak bohong halal gitu. Karena kalau saya bilang halal menjadi hukum permanen, makanya bilang nggak bohong halal gitu. Nanti kalau aku bilang halal. Ternyata saya cari-cari kan, karena kebanyakan orang itu juga salah. Semuanya mengalami seperti itu, dan semuanya sepakat seperti itu dengan dalil iman. Tapi saat cari madzhab Maliki, ternyata memang ada yang mengatakan tetap salah. Karena yang dikatakan nyawa itu nyawa tetap nyawa, selagi tidak mati namanya ya hidup. Meskipun kehidupan yang menuju mati asal belum mati ya namanya hidup. Tapi kamu pas membelah itu karena bermadzhab Maliki apa karena emosi? Nah, meskipun itu sudah jadi daging Anda kan sudah kamu makan sudah menjadi darah. Ya, itu kata Basim Asy'ari wa taqlid badal amal jaiz. Meskipun sudah terlambat itu tetap bau. Jadi kamu berdoa ya Allah, ternyata kebodohan saya yang lalu-lalu ternyata itu Maliki ya Allah. Ya Allah, kebodohan saya di masa-masa lalu ternyata itu Maliki. Alhamdulillah.
Di sini dicontohkan di Falo sholat syafi'iyun don nasihata sholati ala madhab Summa tabayyana bitlanuha fi madhab wasih haduha ala madhab wiri falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka sholat. Jadi misalnya gini, kalian semua kan sering sholat, keyakinan kamu kalau sholat kena najis batal gak? Batal gak? Meskipun najis itu sedih, meskipun sak lubang jarum, misalnya kalau lama dulu sak lubang. Saya ulang lagi ya, keyakinan kamu ada apa? Syafi'i. Syafi'i yang istimewa apa yang tidak istimewa? Enggak. Kamu kategori Syafi'i yang istimewa apa yang biasa? Biasa. Apa sombong menamai diri? Istimewa. Yang istimewa itu kantor cabangnya, tidak orangnya apa? Ya, keyakinan kamu dalam mazhab Syafi'i kena najis sedikit itu sholatnya sah? Tidak. Tapi misalnya kamu habis kamar mandi, basah-basah yang kamu kira air, ternyata uwe kang sipak ini. Kita cerita, tadi kamu kena sedikit sekali, bukan banyak, sedikit sekali. Karena kamu lewat secara tidak hati-hati. Cara jauh kecipratan apa? Dengan cipratan yang saking kecilnya itu asumsinya tidak bisa dilihat mata telan. Kalau orang Jawa, kalau di kitab-kitab diterangkan kal ibro kayak lubang apa? Ya, kayak sambil khiyat kalau dalam bahasa Quran ya. Selubang apa? Setelah kamu sholat, kamu kan tanya, belalah ada yang ngabari. Kamu mungkin orang kubertati gue, waduh berarti tadinya kena, tapi sedikit sekali, kecuali kenanya banyak. Itu sholat kamu tetap sah, meskipun itu mengikuti mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi mengatakan najis yang dengan asumsi tidak bisa dilihat itu hukumnya makfuh. Makfuh itu terampuh. Misalnya yang saya orang nguyok ngadeg, itu andaikan dipakai alat pembesar, ya iya meskipun akhirnya cari, kira-kira kena cipratan kena. Dan ketika persucian itu semuanya sempurna apa pasti ada cipratan yang kadung berdomisili. Kira-kira pasti kurang sempurna dan pasti ada cipratan yang tetap hingga. Tapi itu kata Imam Abu Hanifah, natsun la yudriku torfun, itu ya fahan najis yang tidak bisa dilihat dengan asumsi tadi. Itu tidak diampuni, tidak punya efek sama sekali dalam pembatalan sholat atau ketidaksaan. Tapi selama ini kan kamu nggak pernah sehati-hati itu menurut mazhab Syafi'i, paham ya? Sehingga aturannya sholat kamu tidak sah. Terus terlambat tahunya itu setelah ngaji saya di sini, ternyata sah. Kamu bilang aja sama ya Allah, ternyata kebodohan saya di masa lalu itu ternyata Hanafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini sahabat semuanya. Kalau sholat Syafi'iyun, andaikan orang Syafi'i sholat, zona sihata sholati, ketika sholat dia merasa sah karena sarunya baik-baik saja semuanya. Kemudian ya summa tabayyana butlanuha fi madhabi, kemudian ternyata sholat itu nyata-nyata batal menurut madhab Syafi'i. Ya tadi misalnya dikasih tahu bahwa tadi kena najis yang sedikit tadi. Karena kalau najisnya besar sama-sama dua ulama bilang tidak sah. Tapi wasihatuha ala madhabi ghairi, tapi kalau dicari-carikan madhab, ada ulama lain yang mengatakan itu sah. Misalnya tadi madhab apa? Hanafi, itu falahu taqlidu, kamu boleh ikuti madhab Hanafi meskipun badal amal, meskipun terlambat. Jadi misalnya ini ada ekstremis Pak Mujahidin bilang harus sholat lagi sholat kamu tidak sah karena menurut madhab Syafi'i gini. Ternyata terus kamu enggak sah Hanafi, tapi kamu kan baru sekarang, masalah kan belum tahu. Kan biasa orang bodoh terlambat, masalahnya apa? Kan biasa orang bodoh apa? Masalahnya kan nggak ada masalah. Nah, padahal kamu saat sholat ini kan bukan karena Hanafi, karena dapat. Lihat, kamu pas sholat tadi tetap ada najis kecil, tetap sholat itu karena dapat apa karena Hanafi? Baru setelah sholat dengar kabar kalau seperti itu menurut Hanafi gak sah. Meskipun demikian kata Basim Asy'ari falahu taqliduhu
wa yaktafi bitil kasolat. Artinya nggak apa-apa dan sholat itu sudah cukup. Apa sholat itu sudah Cukup. Jadi ini penting. Jadi makanya ini penting sekali ya. Jadi dari awal Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengatakan ciri khas ahli sunnah atau aswaja Indonesia itu mengikuti salah satu mazhab. Tentu kita secara seringnya mazhab Syafi'i ya. Tapi ada hadisah, ada hal-hal tertentu yang kita ikuti mazhab yang lain. Saya ulang lagi takbirnya. Wala yajibu 'alal 'ami iltizamu madhabin fi kulli hadisah. Tidak harus semua kejadian harus ikut persis seperti mazhab apa? Walawil tazama madhaban muayyanan ka madhab Syafi'i la yajibu 'alaihi istimrar. Kalau sudah berpegangan Syafi'i itu pun tidak harus terus-menerus dalam semua ranah hukum. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi. Kadang-kadang sesekali juga boleh intiqal pindah. Tapi tadi ya asal lewat guru yang arif dan bijaksana, bukan berdasarkan kayak adatnya Kiai Indonesia kan santri-santrinya keluarganya ya jilbaban biasa dan pakai cadar. Itu sebetulnya tidak mazhab Syafi'i ya, karena mazhab Syafi'i mengatakan di luar sholat semua tubuh perempuan harus apa? Tapi kalau NU begitu ya dianggap kayak kubu sebelah. Ya? Makanya ini penting ya. Jadi saya mohon sekali ini terserah nanti pihak kantor sini jelas kita punya saya hadirkan. Saya sendiri pendapat ini tidak bisa banyak. Nanti kan bisa banyak mungkin saya beri banyak. Kayak Sunan Taufik saya beri banyak. Ya di copy saja ya, terus ya. Supaya semua imam masjid di sini punya. Kemudian benar-benar NU mengenali madhab